jelaskan masa di Makkah. Seperti tadi, masa di Makkah kepentingannya apa atau singkatnya apa? Seperti tadi, selama 40 tahun Allah Azza wa Jalla kenalkan Rasulullah di lingkungannya bahwa ini orang apa? Hah? Tidur ya? Hah? Gak kuat. Gimana? Selama 40 tahun yang barusan kita bahas, Allah Azza wa Jalla kenalkan Rasulnya di lingkungannya sebagai orang apa? Orang yang bisa dipercayakan. Makanya kenapa sekarang umat Islam, orang yang betul muslim, kalau sudah muslim benar, syahadat yang benar, jika ada hadis sahih sudah tidak bisa didiskusi, sudah tidak bisa. Kalau kita bahas hadis ini, oh menurut Rasulullah gini, maka lil mu'minin wala mu'minatin apa? Idza qadallahu wa rasulahu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Gak mungkin Allah bilang ini begini, Rasulullah bilang ini begini detailnya. Karena seperti tadi Al-Quran apa? Pundasi hukum yang diutamakan. Detailnya di mana? Di sirah, di hadis. Seperti salat. Salat jelas dalam Al-Quran, betul enggak? Tapi cara salat, berapa rakaat, cara wudu di hadis. Jadi pundasi awal di Al-Quran. Makanya harus kita paham Al-Quran, bukan hafal. Lalu detailnya di hadis. Sudah, aturan utama dari Allah sudah, detailnya sudah dalam hadis. Silakan lakukan. Oh, maaf ya, belum pengen, belum terasa. Kayaknya nggak cocok sama saya ini. Gimana? Disitulah. Makanya kenapa sekali lagi kita butuh balik lagi kepercayaan. Selama 40 tahun Allah kenalkan Rasulullah di lingkungannya, ini orang sangat sempurna, sangat mulia, supaya nanti jika turun risalah mereka, makanya ambil pertama turun wahyu, ambil contoh percayaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda wa hasyarana ma'ahu insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma aradtu al-Qur'ana ala ahadin illa talakka'a hunayha. Saya tidak pernah ajak orang masuk Islam kecuali apa? Pikir sebentar gitu ya, diputar dulu. Illa Abu Bakar. Kecuali Abu Bakar, sudah matang duluan namanya, sudah matang sebelum diajak. Ayo kita main, ayo main. Dia emang udah kangen ya. Tapi ini contoh aja ya. Ayo kita ribah, ayo malah dia lagi tahan ribahnya dari tadi. Sudah matang duluan. Jika diajak Islam langsung masuk Islam, cocok dengan fitrahnya, cocok dengan dirinya. Kenapa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu arda, jika Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak, dia langsung tidak berpikir di situ karena sangat percaya sama Rasulullah. Jadi istilahnya Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah ngomong begini enggak? Ngomong, udah benar. Dengar dulu, enggak usah. Selesai. Diamalkan. Tahu dulu dia ngomong apa? Tidak butuh. Yang menjelaskan masalah ini hadits apa? Al-Isra wal Mi'raj. Cerita Al-Isra wal Mi'raj. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam dari Makkah ke mana? Ke Al-Masjid Al-Aqsa, negara Palestina sekarang. Dan yang aneh di sini, saya waktu belajar sirah, saya bingung. Kenapa? Karena masih ada Mi'raj ke langit. Enggak tahu apakah orang Arab bodoh atau lupa. Mereka ngomong masalah bagaimana bisa dalam satu malam dari Makkah ke Al-Aqsa. Kalau ini belum terlalu besar, yang lebih besar dari Al-Aqsa ke langit dong. Betul gak? Kalau ini masih bisa lah, jaraknya masih bisa kalau sekarang kan bisa, betul gak? Tapi yang lebih aneh dari Al-Aqsa ke atas dong. Enggak, malah mereka ambil yang kurang, yang kecilnya bukan yang besarnya. Saking mereka senang, jadi jika ada cerita ini, orang kafir,
Kalau pakai bahasa kita, alhamdulillah ya Allah gitu, dapat kesempatan luar biasa untuk bilang Muhammad itu orang bohong gitu. Mereka senang gitu. Wah, udah selesai, habis dia. Mereka datang ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kamu tahu nggak? Teman kamu bilang apa? Tahu nggak? Nah, mereka nemu begini kan, senang kan? Nah, teman kamu bilang dia pergi dalam satu malam dari Mekah ke Al-Aqsa, ketawa kan, mereka senang kan? Ya, bahagia kan? Mereka harapannya Rasulullah apa? Sayyidina Abu Bakar apa? Masa sih? Gitu kan? Sayyidina Abu Bakar bilang apa? Awaqad qal, apakah benar dia bilang gini? Mereka bilang, bala, benar. Dia bilang gini. Dia bilang, faqad sadaq. Langsung. Yang penting dia ngomong enggak? Ngomong, oh udah selesai. Kau pikirkan dulu dia ngomong apa, enggak butuh. Jika ditanyakan bagaimana, dia bilang innila usaddiquhu fi khabaris sama. Saya lagi duduk sama Rasulullah, tiba-tiba dia bilang turun wahyu, ucapkan ABC. Saya percaya. Ini lebih agung daripada dikasih cerita bahwa pergi dari sini sampai Al-Aqsa, ini mudah. Saya percaya dengan wahyu turun ayat dari langit. Bagaimana nggak percaya dengan ini? Ini lebih mudah. Jadi balik lagi masalah apa? Percayaan. Maka ini yang butuh sekarang. Jangankan kita belajar sejarah saja, jangan belajar sirah saja. Saya mau nanya ke diri saya nomor satu dan ke kalian. Gimana masalah percayaan sama kita? Apakah orang lain percaya dengan kita berapa persen? Apalagi orang yang sering bercanda dengan bohong, hati-hati, tidak boleh sama sekali. Bohong tidak boleh sama sekali. Jadi masa di Mekah turun wahyu seperti tadi karena sudah ada buktinya sebelumnya bahwa ini orang luar biasa, supaya diterima, tapi tetap diterima sama Quraisy, sama orang kafir. Dan selama 13 tahun proses perjuangan luar biasa. Kalau kita banding antara masa di Mekah dan masa Al-Madinah, luar biasa, menang sampai perang sudah di luar, sampai ini juga, ini semuanya dalam waktu Rasulullah SAW. Maka Al-Madinah dan daerah sekitarnya sudah dikuasai sama negara kita. Makanya kita nanti bahas bangunkan negara dalam Al-Madinah. Kenapa tidak turun bantuan Allah dan tidak langsung menang? Tidak langsung turun Rasulullah, langsung hijrah ke Al-Madinah, dibantu sama para Ansar, Al-Aus wal Khazraj, dengan tentara, dengan kuasa, siapapun yang ganggu, udah kita menghadapi dengan kekuatan, dengan tentara. Kenapa? Malah lebih panjang masa di Makkah, 13 tahun. Ini pelajaran untuk kita. Kenapa ada masa sabar dulu? Yang sabar bukan orang siapa-siapa, tapi Rasulullah SAW dan para sahabat. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam yatikum mathalul ladzina min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Maka kita belajar, tidak begitu mudah masuk surga. Enak-enak yang mau turun di dunia, lahir raja, mati raja, masuk surga. Lucu sekali, enak sekali. Para nabi aja tidak begini. Rasulullah SAW dalam satu hari jika dilindungi di Makkah, tidak boleh jual, tidak boleh beli, tidak boleh ada hubungan apapun. Datang satu sahabi saking lapar. Kalau lapar kan sakit perutnya kan. Lapar bukan istilah lapar kita nggak makan dari pagi, tapi bisa jadi satu hari minimal 2 hari tidak makan. Itu istilah lapar dengan waktu itu ya. Saking sakit dia apa? Kan kalau ditekan perut kan jadi kurang sakitnya kan. Masa ditekan nanti nggak bisa dipakai tangannya ya. Jadi dia